Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Mandhumah Ta'iyah karya Abu Ishaq Al-Ilbiri rahimahullah. Kita sampai pada bait beliau, wala takhtal bimalika walha anhu falaisal mal illa ma alimta. Wala takhtal bimalik, jangan kamu sombong dengan hartamu. Lupakanlah, karena harta tidak lebih dari yang kau telah ketahui. La takhtal dari ikhtial itu dari khoyal. Kenapa disebut demikian? Karena orang berhayal, berhalusinasi, seakan dirinya berada di posisi tinggi sekali, melebihi hakikatnya atau kapasitas dia yang sesungguhnya. Makanya dari hayal, ikhtial, dia berhayal seakan di tinggi mana gitu, padahal dia di sini posisinya sebetulnya. Kecongkaan dan kesombongan, menunjukkan kesombongan orang. Bimalika, dengan hartamu, jangan kamu berhayal dan menganggap dirimu sangat tinggi sekali, seakan kalau kamu punya harta banyak berarti kamu sudah mendapati segala sesuatu, seakan dirimu telah sampai pada derajat yang sangat tinggi sekali. Nah, ya itu mikyas, ukuran ahlud dunia. Ahlud dunia menyangka semakin banyak harta seseorang, ya semakin mulia dia, semakin terangkat, semakin ini. Harta termasuk fitnah besar di umat ini, dan dia pula yang banyak menyibukkan atau melalaikan talibul ilm, penuntut ilmu, dari ilmunya, ya karena harta. Di nuskhoh lain yang Ilbiri katakan wala tahfal bimalika, berdekatan, la takhtal atau la tahfal. La tahfal ihtifal itu perayaan. Artinya kamu jangan merayakan layaknya itu kemenangan, dirayakan karena hartamu semakin banyak menumpuk. Kamu anggap itu suatu keberhasilan, sehingga kamu rayakan dengan bangga dan gegap-gempita. Nah, la takhtal atau la tahfal bimalika, mal kullu ma yatamawwalahul insan, semua yang dimiliki orang, maka dia lebih luas dari sekedar mata uang atau emas perak gitu. Bukan hanya itu,
Ya semua yang orang miliki kekayaan, bisa jadi itu rumah, bisa jadi itu tanah, kendaraan, mobil atau yang lain-lainnya. Semua harta kekayaan dia itu yang dimaksud. La takhtal bimalika walha anhu. Jarang didapati orang bisa lalai atau lupa dengan hartanya. Ya, karena Allah sebutkan watak manusia, wa tuhibbunal mal hubban jamma. Kalian cintai harta itu kecintaan yang sangat sekali. Juga firman-Nya, wa innahu lihubbil khair lasyadid, dan sungguh manusia itu terhadap hartanya sangat mencintai. Walaupun itu watak manusia dan gak ada yang lepas dari itu. Siapa orangnya? Ya itu semua orang. Kalau dia dapat 100.000, ya seneng lah. Apalagi itu 1 juta, apalagi 10 juta dan seterusnya. Itu watak manusia. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mukmin agar tidak terlalu tenggelam jauh, tertipu, terperdaya oleh harta bendanya. Namun justru diajarkan padanya untuk dia gunakan kekayaan dan hartanya ini untuk kepentingan agamanya atau akhiratnya. Falaisal mal ma qad alimta. Harta tidak lebih dari yang telah engkau ketahui. Artinya yang mengangkat seseorang membuat dia mulia ya bukan hartanya, tetapi ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh, akhlak yang baik. Nah, yaitu yang akan memuliakan seseorang. Makanya diingatkan oleh beliau agar orang itu tidak terperdaya oleh harta bendanya. Ma'ruf pula bahwa dalam ayat, banyak ayat-ayat Quran, begitu pula hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan seorang mukmin untuk tidak mengikuti nafsunya, untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya harta benda dan kekayaan duniawi. Tapi juga penting di sisi lain talibul ilm,
Penuntut ilmu tidak bergantung hidupnya atau tidak menggantungkan hidupnya kepada orang lain, nunggu bantuan dan pemberian mereka, itu juga jelek. Kita seorang muslim, terlebih itu penuntut ilmu, jaga harga dirimu, jaga kehormatanmu dengan tidak mengemis, tidak menunggu uluran tangan orang lain. Tapi kalau kita baca riwayat salaf terkait harta ini, kekayaan, kedua belah sisi tadi yang kita sebutkan ada pada wasiat athar-athar mereka. Antara lain Sufyan ats-Tsauri pernah mengatakan al-alim tabib wal mal da'u. Seorang alim itu ibarat dokter, harta itu penyakit. Fa idza kana at-tabib yajtarud da' ila nafsi kaifa yu'alij ghairah. Maka kata Sufyan, kalau si dokter malah nyari penyakit untuk dirinya, ya bagaimana diharapkan dia bisa sembuhkan orang lain? Kapan dia mau sembuhkan orang? Dia sendiri ngambil penyakit ke dirinya, memasukkan penyakit itu ke dalam tubuhnya. Nah, penyakitnya harta ini bagi seorang alim. Kata Ibnu Abdul Bar, maka harta itu tercela yang dimaksud, yang diambil ketika diambil dengan cara yang tidak halal, itu cara dia mendapati harta itu, atau dibelanjakan juga ke arah yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul katakan ad-dinar wa dirham ahlaka man kana qablakum wa innahuma muhlikakum. Dinar dan dirham keduanya telah membinasakan umat sebelum kalian, dan sungguh keduanya pula akan membinasakan kalian. Athar-athar lain dari riwayat salaf atau sebelum itu, bahkan di dalam sunnah Rasul katakan al yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Yadul ulya mu'tiyah wa sufla sa'ilah. Tangan yang di atas yang memberi, tangan yang di bawah yang meminta. Itu pula berarti kan ada anjuran juga dari Rasul untuk orang itu pegang, punya harta, tapi ya tadi untuk kepentingan dia nafkahkan sebagiannya, dia sedekahkan, dia bagi ke yang lain. Begitu pula dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, la anta da'warathataka aghniya khairun min anta da'ahum 'alah yatakaffafunan nas. Saat waktu itu mau meninggal dunia, dan dia katakan, ya Rasulullah, engkau tahu enggak ada ahli warisku kecuali putriku satu-satunya. Aku mau hibahkan, aku wasiatkan semua hartaku fisabilillah begitu. Rasul larang, Rasul marah. Jangan, kata Rasul. Mending kamu tinggalkan ahli warismu itu berkecukupan dengan harta yang kamu wariskan untuknya. Kan berarti harta didapati. Lebih baik daripada kamu tinggalkan ahli warismu miskin, gak punya apa-apa, bahkan minta bantuan orang, ngerusak namamu juga. Ini anaknya fulan sudah mati, ini istrinya fulan sekarang
bergantung ke orang, minta sana, minta sini untuk kelangsungan hidupnya, namamu yang jelek. Maka mending seperti yang Nabi katakan, hartamu biar untuk mereka, ahli warismu. Mereka manfaatkan untuk kelangsungan hidupnya. Nah, dan riwayat-riwayat lain yang semakna dengan itu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pernah menyampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha, ma ahad min khalqillah ahabbu ilayya ila ghina ba'di minka. Di kalangan manusia ini enggak ada yang aku harap dalam keadaan berkecukupan kecuali engkau, Aisyah putrinya. Ini artinya Abu Bakar berharap sangat Aisyah punya kecukupan. Ya karena putrinya. Antum sebagai orang tua misalnya, kan gelisah orang tua mikir. Ya kalau putrinya kelentang-kelantung, nggak ada hidup, siapa yang jamin, siapa tak kebutuhan hidup banyak. Tapi kalau dia tahu putrinya dalam kecukupan kan tenang orang tua. Alhamdulillah dia nggak sampai minta-minta, punya pegangan untuk menjalani hidupnya. Itu yang Abu Bakar maksud. Paling aku harap dalam kecukupan ya engkau, wahai Aisyah. Begitu. Maka menunjukkan tidak juga tercela secara mutlak harta di tangan seorang muslim atau penuntut ilmu. Hakim bin Qais bin Asim pernah mengatakan, atau abahnya Qais bin Asim mengatakan kepada anaknya Hakim, ya bunayya alaikum bil mal fa innahu manbahatun lil karim wa yastaghni bihi atau yustaghna bihi anil laim. Wahai anakku, punyalah kamu harta. Ini pegang harta itu ada padamu. Itu yang kamu olah, entah kamu mau dagang, punya kerjaan, apalah bisnis ini itu, kerja. Karena harta itu menjadi pertanda bagi orang mulia. Yang punya harta akan mulia, karena tidak akan merendahkan dirinya ke orang lain, minta-minta. Dan dengan harta itu pula yustaghna, kamu akan cukup, tidak butuh kepada orang-orang lain. Kadang orang tahu fulan itu laim, jelek sekali. Tapi karena dia nggak punya, nggak cukup, akhirnya datang juga ke orang yang dia benci, yang dia tahu bahkan tidak menyenangi dia. Dia harus menghamba, dia harus ngambil bawahnya karena butuh. Entah itu untuk operasi anaknya, istrinya atau apalah. Akhirnya dia harus ngerendah di depan orang yang jelek. Tapi kalau kamu punya harta, kamu nggak butuh mereka. Ngapain? Kamu punya harta yang bisa mencukupi hajatmu, itu keuntungan harta juga. Kata Imam Mujahid bahwa istri atau salah satu istri Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala dapat bagian 1/4 dari 1/8. Jadi istri itu kan bagiannya 1/8 karena punya anak si suami. 1/8 ini dibagi 4 karena istri beliau 4, maka masing-masing dapat 1/4 dari
1/8. Ini kalau misalnya 1/8 itu 4 juta, ya masing-masing dapat 1 juta. Nah, 1/4 bagian dari 1/8 hak dari istri-istri Abdurrahman bin Auf itu nilainya disebutkan 80 sekian, antara 83 sampai 89 ribu dinar atau dirham. Ini cukup besar, cukup banyak sekali di zaman itu. Itu harta waris peninggalan Abdurrahman bin Auf, dan ma'ruf beliau sahabat mulia, dan itu harta warisnya banyak. Itu 1/4-nya dari 1/8 bagian istrinya padahal. Kata Ka'ab, Zubair bin Awam juga sahabat yang mulia, itu beliau punya 1000 budak. Karena budak juga harta, ya ma'ruf budak juga dijual belikan, ada nilainya. Zubair punya 1000 budaknya, radhiyallahu ta'ala anhu. Juga kata Nafi' bahwa anak dari anak-anak Umar bin Khattab, ketika Umar meninggal, bagi waris 2 dari anak Umar itu dapat bagian warisan dari harta peninggalan Umar 100.000 dirham. Itu bagian dia. Belum lagi anak-anaknya yang lain. Yang ini bagiannya 100.000 dirham. Umar, orang kedua di umat ini setelah Abu Bakar, terbaik, punya harta warisan yang ditinggalkan untuk anak cucunya. Begitu pula Hasan menyebutkan bahwa Umar sebelum meninggal sempat mewasiatkan 1/3 dari hartanya, karena itu maksimal terbanyak yang boleh diwasiatkan, itu sejumlah 40.000 dirham, dan dikeluarkan oleh keluarganya, anak-anaknya. 40.000 dirham itu 1/3-nya. Nah, cukup lumayan banyak gitu. Padahal Umar, siapa yang nggak kenal Umar radhiyallahu taala anhu. Makanya kata Imam Sa'id Ibn Musayyib, la khair fi man la yajma'ul mal yakuffu bihi wajhah. Nggak ada baiknya orang yang tidak mengumpulkan harta, artinya nggak kerja, nggak ada aktivitas. Kumpulkan harta oleh tenagamu sendiri. Tergantung kamu di bidang apa, mungkin kamu petani, cocok tanam, mungkin kamu peternak, mungkin kamu jual herbal, jual baju, jual sembako, al-muhim. Dengan itu kamu kumpulkan harta gitu. Kamu punya pendapatan, punya penghasilan, itu yang dimaksud Sa'id. Nggak ada baiknya lelaki kok nganggur, nggak punya penghasilan, nggak punya kerjaan, kelontang kelantung ke sana kemari, jelek. Kata Sa'id, wallahi ma taraktuha illa li asun biha irdi wa wajhi. Demi Allah, dengan harta ini aku menjaga wajahku, menjaga kehormatanku.
Ya, menjaga kehormatan sehingga nggak perlu minta ke orang. Antum ya apa rasanya minta itu? Jangankan minta yang luar biasa kehinaannya. Utang aja kamu serba salah kan? Padahal kamu bayar. Tapi kerendahan itu nggak bisa hilang dari wajahmu. Kamu harus datang ke fulan, ya Allah bingung mau ngomong ini. Afwan, ana dalam kondisi sulit. Ini itu ada masalah, ana hutang pinjam, insya Allah 3 bulan depan ana lunasi begini. Kan berat sekali kamu nyampaikan. Walaupun kamu bayar. Itu hutang apalagi minta. Itu kerendahan yang luar biasa, kehinaan. Makanya kata Said, dengan harta itu aku jaga kehormatanku. Aku jaga wajahku. Maka itu positif pada harta. Kata Imam Abu Qilabah, juga Imam Tabi'in, la tadurrukum dunya idza syakartumuha lillah. Maka dunia enggak tercela bagi kamu, enggak madharat bagi kamu selama kamu bersyukur kepada Allah, selama kamu gunakan harta itu untuk ketaatanmu. Itu pula yang Abu Kilabah nasihatkan, beliau wasiatkan ke muridnya Ayyub Ibn Abi Tamim As-Sikhtiyani, imam juga. Abu Kilabah tentu lebih besar dari beliau, lebih senior. Nasihat Abu Kilabah kepada Ayyub Sikhtiyani, ya Ayyub, kata Abu Kilabah, ilzam suqaka, hendaknya kamu rajin-rajin ke pasarmu. Ya, zaman dulu ya, tinggal duduk di pasar jual beli. Ya, zaman sekarang artinya ya kalau kamu punya bedak, apa bedak, tahu bahasa sini apa? Bedak sama lapak mungkin. Kan orang punya lapak di pasar itu. 2 lapak, 1 lapak, 3 lapak, al-muhim. Ilzam, ya hendaknya kamu urus itu, artinya ya buka, jualan di situ, gerak, gitu, cari nafkah, gitu. Itu yang beliau maksud. Buka lapakmu. Gitu. Fa innal ghina minal afiyah. Karena kecukupan, punya harta yang cukup itu afiyah bagi kamu. Tadi sehingga kamu terselamatkan kehormatanmu, terselamatkan harga dirimu, terselamatkan wajahmu, nggak perlu menghinakan ke orang. Bahkan lebih dari itu, terselamatkan agamamu. Kamu lihat orang berbuat dosa, naudzubillah, berbuat maksiat terkait harta kan karena kekurangan. Dia butuh harta itu untuk ya hajatnya entah apa gitu. Sementara dia nggak punya, kerjaan juga nggak ada, maka jalan pintas yang dia ambil, yang ini ngerampok, naudzubillah, ini mencuri, itu jambret, itu nipu. Agamanya jadi taruhan, kan rusak akhirnya. Dia berbuat yang haram, dosa, ngedzalimi orang. Kalau kamu punya kecukupan, terselamatkan agamamu, nggak akan kamu lakukan itu semua. Oh, harta ada di tanganmu cukup, alhamdulillah. Butuh ini ya kamu keluarkan, untuk butuh itu kamu bayar. Kamu terselamatkan dari banyak kejelekan kalau punya kecukupan. Kata Imam Abu Darda radhiyallahu taala anhu, salahul ma'isyah min salahid din. Kalau ma'isyahmu baik, itu termasuk dari kebaikan agamamu. Ma'isyah ya penghasilan. Tadi kamu mungkin pedagang, petani, apalah. Jual baju, jual herbal mungkin atau yang lain. Itu merupakan bentuk atau tanda
kemaslahatan dan keselamatan agamamu. Kamu ada penghasilan sendiri. Wa salahuddin min salahil aql, dan kemaslahatan agama itu pertanda kesolehan akalmu. Nah, kamu berpikir nggak mungkin dan nggak baik orang menunggu dan hanya malas duduk di tempat, nggak mau mengolah hartanya. Harta harus diolah. Ini dalam dagang harus ada yang dikeluarkan, beli modal, datang nanti barang kamu jual, kasih laba sekian, ada harokah. Makanya kata orang Arab, bahkan orang Arab awam sekalipun, dia mungkin nggak ngerti banyak ilmu, tapi ucapannya benar, sesuai dengan bimbingan dan athar salaf ini. Mereka katakan al-harokah barokah, al-harokah barokah. Harokah itu pergerakan, artinya kamu gerak, aktif. Tadi seperti kata Abu Kilabah, ilzam suqaq, sana ke pasar, buka lapakmu. Barokah itu yang membuat barokah hidupmu, ada penghasilanmu. Yang lain biasanya kalau di Arab itu yang hidup kan malam. Orang Arab keumumannya orang awam, pagi tidur molor mereka. Bangun nanti jam 10, jam 11 mendekati zuhur, baru dibuka lapaknya. Itu gaya hidup mereka, sudah nggak bisa dirubah. Walhasil hidup-hidupnya mereka itu malam justru, sampai mendekati subuh. Begitu hidup mereka. Al-muhim di malam itu pasar itu rame, toko-toko itu rame begitu. Orang awam mereka katakan, ya Allah, harrigil lail, goyang malam ini. Digoyang artinya bukan joget, tapi kerja begitu. Goncangkan malam ini, jual barang-barangmu, buka lapakmu. Artinya dorongan untuk motivasi orang itu mau bergerak, mau semangat, bisnis, yang jualan, yang ini, gitu. Harrikil lail, kata mereka. Ya Allah, goncangkan malam ini. Walhasil itu tadi makna yang disebutkan oleh para ulama salaf. Jadi seperti tadi yang muallif sebutkan, harus difahami dengan benar. Jangan kamu sombong atau tertipu dengan hartamu, lupakan hartamu, karena harta tidak lebih dari yang telah engkau ketahui. Yang beliau maksud tentunya tadi, selama harta itu menyibukkan kamu dari ibadahmu, akhiratmu, membuat kamu tertipu, sibuk, sehingga bahkan gak ada waktu untuk akhiratmu, atau kamu karenanya melanggar syariat, kamu gak peduli dari mana itu kamu dapati, dengan cara haram, atau ketika kamu dapati kamu gak peduli juga kemana harta itu kamu belanjakan. Ya itu yang dicela, itu yang ilbiri maksud. Jangan kamu tertipu seperti itu, lupakan harta kalau seperti itu. Wa illa kalau kamunya
baik dalam pengelolaan hartamu, yaitu yang dicontohkan oleh a'immah tadi. Maka keliru orang, salah kaprah kadang menggambarkan yang namanya zuhud, yang namanya alim itu identik dengan anti dunia gitu. Nggak ngurus dunia, nggak peduli. Salah. Kamu hidup, kamu punya anak, punya istri, mereka juga butuh biaya hidup, entah sekolahnya, kan ada tanggungan yang harus kamu selesaikan, itu SPP-nya, itu uang makannya gitu. Ya di sisi lain itu perkara yang harus kita ingat gitu. Yang didik anak kita capek ngajari mereka, meluangkan waktunya loh. Iya kan? Dari pagi mungkin sampai siang, sampai sore, kadang full day. Dia nggak bisa bebas. Nggak seperti keumuman antum, bebas kan, nggak ada tanggungan. Artinya bebas mulai subuh, misalnya kamu keluar rumah bisa. Kamu kerja ke sana kemari, pulang nanti menjelang maghrib, nggak ada masalah. Ini kan nggak bisa. Akhirnya kelas kosong kalau dia tinggal. Siapa yang ngajar? Gaduh yang ada. Anak pada main sendiri, ini itu nggak ada yang ngawasi, terus ilmunya nggak berkembang, nggak ada yang ngajar, nggak bertambah. Dia nggak bisa kan seperti kamu bebas. Dia sudah luangkan waktunya, harus dia korbankan duduk untuk ngajari anak-anakmu. Ilmu itu dia sampaikan ke mereka. Ya tinggal kita orang tuanya. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Balasan kebaikan itu tidak ada lain ya kecuali kebaikan juga. Nah, dia sudah berbuat banyak untuk anak kita. Kitanya nggak bisa ngajari kan, entah karena keminiman ilmu kita sebagai orang tua, atau tadi kesibukan, anak nggak bisa anak ngajari, si abahnya bilang. Bagaimana tidak, anak masuk kantor jam sekian, jam 5 sudah harus berangkat misalnya, nggak ada waktu. Makanya kamu titipkan, kamu percayakan pendidikannya gitu. Lah hidup ini kan, ya afwan, nggak bisa ditolilir kan. Antum, ya kita harus jujur lah, harus terbuka begitu. Ini pengajar-pengajarnya itu kan punya rumah, ya, rumah kontrak, kebanyakan atau sebagian ikhwan misalnya. Apa bisa pemilik rumahnya dinego dengan cara maaf Pak, bulan ini atau tahun ini belum bisa bayar, nunggu kalau para walinya bayar SPP-nya. Kira-kira yang punya rumah nerima enggak? Tahib, rumah, terus dia ada listrik di rumah, lampu dan sebagainya, PLN, isi token. Kalau terlambat nggak ada yang ini, apa bisa juga ditolilir? Tolong dinyalakan, jangan diputus listrik saya. Insya Allah nanti kalau pada bayar saya isi tokennya misalnya. Begitu yang lain-lainnya sudah, LPG, sembako dan kebutuhan ini nggak bisa ditolilir, harus jalan. Nggak pandang bulu dia, nggak ada ya mandek sudah. Nggak bisa ditolilir kan. Kalau misalnya itu bisa diajak toleransi mungkin masih enak. Saya ngambil tabung misalnya LPG, bayarnya nanti kalau pada bayar SPP.
Oh iya nggak apa-apa, zen. Kalau ada seperti itu. Tapi kan nggak ada masalah. Itu real. Kita yang realistis lah hidup itu. Ini kebutuhan harus jalan. Tidak mau tahu, buta, kebutuhan itu buta. Dalam artian tadi, nggak bisa kamu ajak toleransi. Maksud kita dengan omongan ini, kita sebagai orang tua, sebagai wali, ya sadar gitu loh. Iya ya, mikir gitu. Mereka biaya hidupnya dari mana gitu. Dia yang ngajari anakku, dia yang didik mereka gitu. Ala kulli hal, hendaknya orang peduli dan memikirkan kita sudah dapat manfaatnya, tinggal balasan yang harus kita berikan sebagai orang tua. Intinya kembali kepada harta tadi, dia tidak tercela secara mutlak, bahkan itu dibutuhkan, dan hidup nggak bisa lepas dari itu. Antum tahu bagaimana kebutuhan hidup, asal cara penghasilanmu baik, halal, dan kamu belanjakan juga, kamu alokasikan harta itu juga pada tempatnya yang diridhai Allah, maka baik harta itu. Seperti dalam hadis, ni'mal malu saleh lirrajulis saleh, sebaik-baik harta yang saleh ketika di tangan orang yang saleh. Karena kalau di tangan orang saleh, dia akan dapati dengan cara halal, dia akan belanjakan dengan tempat yang benar dan diridhai Allah. Kelanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.